Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kita masih akan membahas Newsline Trending Topic ya. Yang ketiga kita akan bahas jelang pertandingan antara Timnas U17 Indonesia melawan Korea Utara. Ini tadi ada sekitar 5.000 pencarian ya, Indonesia versus Korea Utara U17. Jadi dalam trending ketiga ini warganet masih mencari soal jadwal pertandingan antara Timnas U17 Indonesia yang lolos ke babak perempat final akan melawan Timnas U17 Korea Utara. Jadi jadwal tandingnya malam ini ya, Jessica? Betul, Eva. Jadi jadwal tandingnya nanti malam dan kick-off-nya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nonton. Jadi pemirsa, perempat final ini menjadi ajang bagi 8 negara Timnas U17 untuk memperebutkan tiket ke semifinal Piala Asia U17. Garuda Asia dan Korea Utara tentu akan berjuang habis-habisan nih untuk mengamankan tempat di turnamen Asia tersebut. Betul, meski kedua tim belum pernah bertemu, Korea Utara U17 juga menunjukkan performa yang solid di grup D. Disiplin, taktik, dan fisik yang kuat ini menjadi ciri khas tim ini. Kita harus antisipasi ya, Garuda Muda harus antisipasi tim yang disiplin atau taktik dan fisik yang kuat dari Korea Utara. Betul, jadi pemirsa, adu taktik antar pelatih kedua tim ini akan sangat menarik nanti malam. Karena bagaimana nih nanti pelatih Indonesia Nova Arianto meracik strategi ini untuk mengatasi disiplinnya Korea Utara. Dan juga bagaimana pelatih Korea Utara Oh Tae-song yang merespon agresivitas dari Garuda Muda kita nih. Iya, dengan performa apik di babak grup, Indonesia memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Karena Indonesia juga dalam posisi kepercayaan diri yang tinggi ya, Betul. Jessica ya. Namun Korea Utara juga bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan, terutama dengan ambisi mereka untuk kembali tampil di Piala Dunia U17 setelah absen cukup lama. Jadi pemirsa, Korea Utara nih kemungkinan akan mengandalkan pertahanan yang solid dan juga serangan balik yang cepat. Indonesia memang perlu sabar dalam membangun serangan dan efektif ini untuk memanfaatkan setiap peluangnya. Jadi kita akan melihat nih pemirsa, kita punya grafik terkait dengan bagan 8 tim Piala Asia U17. Oke, jadi pemirsa, tadi malam dan dini hari tadi ini sudah berlangsung 2 pertandingan lain untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Betul, 2 tim sudah dipastikan lolos, yakni Uzbekistan setelah berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang berhasil menumbangkan Jepang melalui drama adu penalti. Ini adalah bagan 8 tim itu ya. Tadi berikutnya kita tampilkan jadwal pertandingan 8 besar tim yang lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Nah, yang pertama tuh di hari Minggu 13 April 2025 ada Jepang versus Arab Saudi. Ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Senin 14 April 2025 ini Uzbekistan akan melawan Uni Emirat Arab pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat nih pemirsa. Ya, berikutnya nanti malam ya, Indonesia versus Korea Utara pukul 21 waktu Indonesia Barat Senin 14 April 2025. Berikutnya nih besok Selasa 15 April 2025 Tajikistan versus Korea Selatan pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Jadi pemirsa, Garuda Asia ini siap nih untuk melanjutkan tren positifnya saat bertemu Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Fokus latihan dan memperkuat mental menjadi bekal tim Merah Putih untuk menatap laga menghadapi skuad berjuluk Ko5 Junior tersebut. Iya, selain ketahanan fisik yang sudah cukup prima saat ini, Timnas U17 diharapkan menjaga konsistensi bermain dan mentalitas hingga dapat melewati fase gugur Piala Asia dengan catatan mulus. Pandangan dan harapan tersebut disampaikan mantan pelatih Timnas Rahmat Darmawan saat ditemui dalam acara Halal Bihalal Keluarga Radar 88 di Jakarta. RD hadir bersama legenda Timnas lainnya, diantaranya Ruli Nere, Patar Tambunan, Heri Kiswanto, dan Azari Rangkuti. Para legenda Timnas mengaku bangga dan mengapresiasi torehan prestasi Timnas U17 di Piala Asia 2025 dengan memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Di perempat final, Garuda Asia yang juara grup C diyakini dapat mengatasi runner-up grup D, Korea Utara. Namun layaknya problem pesepak bola muda, konsistensi di fase gugur masih perlu dimatangkan. Pelatih Nova Arianto harus menguatkan mental dan meningkatkan rasa percaya diri Evandra Florasta dan kolega.
Pada saat di babak berikutnya lawan Korea Utara, kita terus mampu menjaga terutama motivasi bermain dan konfidensi pemain, karena mentalitas ini akan sangat mempengaruhi untuk pemain-pemain ini bisa bermain baik, bisa bermain lebih lepas, dan lawan yang kita hadapi menurut saya tidak lebih baik dari Korea Selatan. Iya pemirsa, kalau kita melihat yang terakhir 3 laga mampu disapu bersih oleh Garuda Indonesia U17. Kira-kira nanti malam melawan Korea Utara gimana nih ya persiapan untuk mentalitas dan juga fisiknya ya? Iya, kita optimis juga ya kalau melihat tren positif Garuda Asia. Jadi semangatnya tinggi, semoga bisa performanya juga kuat hari ini ya. Betul. Dalam kondisi maksimal untuk melawan Korea Utara yang dikenal disiplin, kemudian taktis. Ini yang harus menjadi perhatian ya, jadi harus konsisten permainannya ya, Jessica. Betul Semoga tetap sekali. fokus nih. Harus fokus, mentalnya dijaga, fisiknya juga dijaga. Kalau misalkan dari 3 laga sebelumnya yang menjadi man of the match-nya adalah Evandra, kita juga nanti akan penasaran kira-kira Evandra nanti malam akan menjadi man of the match lagi kah? Atau jangan-jangan Aldian Syahtaher atau mungkin si Baker nih yang akan menjadi man of the match lagi. Kita nanti akan nantikan lah ya. Nanti malam pada pukul 21 waktu ya, Indonesia Barat ya. 21 waktu Indonesia Barat, pemirsa jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia. Iya, tentu kita berikan dukungan. Warganet juga berikan dukungan ya. Ini ada sejumlah warganet yang juga memberikan dukungan. Sejumlah warga nih memberikan dukungan kepada timnas muda U17 dalam pertandingan dengan Korea Utara nanti malam. Jadi pemirsa, mereka memprediksi nih kalau timnas muda bisa menang dan lolos ke Piala Dunia. Si timnas U17 Indonesia versus Korea Utara berapa? 3-0. 3-0. Oke. Harapannya untuk timnas Indonesia apa, Pak? Maju terus. Oke, siap. Makasih, Pak. Oke, Bang, nanti pertandingan U17 Indonesia versus Korea Utara. Prediksi skor berapa? 1-0 sih kayaknya. 1-0. Iya. Kenapa bilang 1-0? Kayaknya sih lumayan berat juga nih lawannya, Korea oke. Utara. Bang, harapannya untuk timnas muda Indonesia apa, Bang? Harapannya sih bakalan menang sih. Menang selalu bakalan ya merubah lah. Semangat terus. Ya. Menang terus. Semangat dong, Bang. Semangat Indonesia. Siap. Makasih, Bang. Iya. Pertandingan antara timnas muda U17 antara Indonesia versus Korea Utara. Tanggapannya seperti apa, Bang? Kalau saya sih yakin kayaknya untuk U17 ini yakin pasti menang. Ya pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari kalau tantangan yang menanti di perempat final Piala Asia U17 2025 ini lebih berat dari babak fase grup. Untuk itu Erick Thohir menekankan pentingnya kesiapan mental para pemain. Kita akan tanyakan ya bagaimana persiapan Timnas U17. Sudah bergabung bersama kami manajer Timnas U17 Indonesia Ahmed Zaki Iskandar. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Zaki. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mbak. Baik semuanya, apa kabar di sana? Alhamdulillah Baik ya. sehat. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak Zaki dari Jeddah ya. Siap. Baik, dengan Ya. Eva dan Jessica di studio. Pak Zaki, bagaimana nih persiapan Timnas U17 jelang lawan Korea Utara nanti malam? Alhamdulillah kondisi fit dan mental anak-anak semuanya dalam keadaan siap tempur. Mudah-mudahan nanti malam mereka bisa memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Dan tentu saja nanti arahan dari Coach Nova beserta asisten tim dari kepelatihan yang sudah memantau terlebih dahulu calon lawan kita nanti. Oke, Pak Zaki, untuk persiapan nanti malam Korea Ya. Utara ini dikenal cukup kuat nih. Seberapa optimis sih dan Ya. bagaimana nih kondisi anak-anak teman-teman U17 saat ini? Bagaimana mental dan fisiknya? Terjagakah sampai sekarang? Sangat terjaga mental dan fisiknya, apalagi mental juga kan kita didampingi oleh tim psikologi dari PSSI ya, yang sudah cukup lama mendampingi anak-anak. Jadi sudah tahu semuanya karakternya. Kemudian memang calon lawan kita sekarang ini sangat berat, jauh lebih lebih berat dari Korea Selatan sebetulnya, karena mereka punya militansi yang cukup luar biasa. Dan kebanyakan dari pemain-pemain Korea Utara ini juga dari Kementerian Pertahanannya mereka, jadi disiplinnya cukup sangat tinggi. Ini tantangan terbaik buat timnas kita, karena nanti pun di Piala Dunia kita akan menghadapi tim-tim yang memang luar biasa, cukup
tinggi kemampuan baik fisik maupun tekniknya. Dan mudah-mudahan nanti malam sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Yang penting anak-anak bisa bermain disiplin, konsentrasi penuh, dan juga waspada di setiap menit-menitnya, terutama 15 menit awal dan 15 menit akhir. Ya. Pak Zaki, tadi soal Timnas Korea Utara yang dikenal militan, kemudian disiplin ya. Apa kemudian strategi yang akan diterapkan oleh Coach Nova untuk mengantisipasi permainan yang disiplin, taktis, dan militan dari Korea Utara? Pastinya kita harus meminimalisir kesalahan-kesalahan, baik itu individu maupun kesalahan kolektif tim, dan memanfaatkan kesalahan tim lawan secara maksimal. Nah, ini bisa kita contohkan seperti pertandingan melawan Korea Selatan yang pertama lalu. Bagaimana kita bisa benar-benar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan terutama pada saat kita defense dan memaksimalkan sektor offense kita ketika mendapatkan peluang. Itu yang paling penting, Mbak. Oke, Pak Zaki, kalau kita lihat kan 3 laga mampu nih disapu bersih sama Timnas U17 kita. Kira-kira nanti malam strategi serangan balik cepat ini akan diterapkan atau seperti apa, Pak Zaki? Nanti kita tunggu Coach Nova racikannya seperti apa. Nggak boleh dibocorin, Pak Zaki. Jangan di-spill dulu dong. Jangan di-spill dulu ya. Baik, jangan di-spill dulu strateginya. Tapi kalau formasi pemain boleh ya di-spill ya, Pak Zaki? Aduh, sama itu juga formasi juga nanti akan tergantung bagaimana kita melihat kondisi dari formasi Korea juga yang terakhir ya. Dan ini sangat penting sekali karena dua tim juga saling mengintip ini Korea sama Indonesia. Pak Zaki, tapi kalau melihat dari pertandingan sebelumnya, kemudian kita akan menghadapi Korea Utara. Apakah dari pertandingan sebelumnya ada yang dievaluasi dan juga menjadi catatan dari manajer Timnas U17 Indonesia? Pastinya seperti itu. Tapi begini Mbak, catatannya setiap tim lawan itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan juga pemain-pemain dengan individu yang berbeda-beda. Tentunya ini menjadi bahan untuk kita mempersiapkan strategi menghadapi Korea Utara. Jadi dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, pertandingan-pertandingan sebelumnya itu pasti berbeda-beda. Karena karakternya berbeda-beda, kesiapan pemain mereka juga berbeda-beda, terutama kekuatan kita juga dengan stok pemain yang ada juga pastinya akan kita sesuaikan. Jadi nanti lawan Korea Utara ini tentunya akan sesuatu yang berbeda juga. Iya, apakah ada arahan khusus dari Pak Zaki atau Coach Nova untuk para pemain selain harus fokus nih nanti malam, Pak Zaki? Ya. Yang pasti kita menjaga ritme dan motivasi mereka ya, karena 3 pertandingan awal kita alhamdulillah sudah kita tuntaskan dengan kemenangan di 3 pertandingan tersebut. Nah, ritme dan semangat ini yang harus kita jaga karena di satu sisi kita punya 1 hari lebih untuk istirahat, baik untuk anak-anak, tapi di satu sisi yang lain kalau kita tidak bisa manfaatkan juga bisa menjadi negatif juga. Maka dari itu 2 hari terakhir latihan kita ini sangat intensif untuk meracik ataupun merancang strategi nanti dari rencana permainan kita. Jadi ini benar-benar harus dijaga semuanya dan tentu saja meminimalisir penggunaan sosial media bagi para pemain kita. Oke, Pak Zaki. Ini ntar malam akan melawan Korea Utara. Mungkin kalau dari catatan sebelumnya, kalau secara statistik seperti apa sih Pak? Statistik untuk Korea Utara ini sangat baik sekali karena mereka di penyisihan grupnya juga sudah kelihatan ya bisa mengalahkan Tajikistan yang juara grup, kemudian juga walaupun di pertandingan terakhir mereka seri lawan Oman, tapi memang di grupnya mereka sangat ketat. Ya, di grup kita juga sebetulnya sangat ketat, maka dari itu
hasil dari 3 pertandingan tersebut menjadi catatan dan bahan untuk tim analis dan tim pelatih dari Indonesia untuk bagaimana nanti mempersiapkan rancangan strategi menghadapi Korea Utara. Tapi yang paling penting gini Mbak, anak-anak bisa konsentrasi menit per menit di 2 kali 45 menit itu. Karena ini sangat penting sekali. Sekali saja kita silap, 1-2 menit, fatal akibatnya. Jadi maka dari itu kita terus memompa semangat mereka agar bisa konsentrasi dan menjaga mereka agar tidak terganggu konsentrasinya 1-2 hari ini untuk menghadapi pertandingan nanti malam. Iya. Fokus, konsentrasi, Benar. kemudian mental juga menjadi Dan yang sangat terakhir penting disiplin. ya, Pak Zaki. Ya. Disiplin. Satu lagi disiplin, ya. Iya. Nah, bagaimana juga menjaga mental ini dalam permainan di lapangan supaya betul-betul mentalnya tidak goyah nih, tetap dalam posisi yang prima saat lawan Korea Utara. Ya, kita tetap menjaga ritme kerja mereka, ya. Kemudian juga, ya, salah satunya doa dari orang tua dan doa dari masyarakat Indonesia nih. Mudah-mudahan nanti malam anak-anak kita bisa bertanding dengan Spartan. Oke, Pak Zaki. Tapi ini sudah kalau melihat nanti malam kan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kira-kira kesiapannya sudah 99% kah, Pak? Sudah 100% insya Allah. Sudah 100%. Baik. Artinya kalau menang akan melawan Uzbekistan ya, Pak. Seberapa yakin dan apakah ada target juara bagi timnas U17? Kita lebih baik konsentrasi ke pertandingan nanti malam dulu. Jadi biarkan saja kalau nanti lawan kita yang berikutnya Uzbekistan ataupun siapapun, yang pasti kita konsentrasi untuk pertandingan nanti malam. Oke, baik. Kita doakan Pak Satu supaya persatu nanti dulu, Mbak. malam Indonesia bisa menang melawan Korea Utara supaya selanjutnya kita bisa maju lagi. Terima kasih Pak Ahmed Zaki Iskandar, manajer timnas U17 Indonesia. Salam ya Pak buat teman-teman U17 Pak. Salam semangat ya Pak. Baik, Mbak Eva, Mbak Jessica, terima kasih semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Zaki, kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda atau Garuda Asia. Terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.